Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun saja berada, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan betapa pentingnya kita itu melaksanakan dan mengeluarkan zakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung man tazakka, orang yang mau berzakat, zakat fitrah ini. Kemudian setelah zakat, wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian dia berzikir, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi malam hari raya itu berzikir banyak kepada Allah dengan zikir yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian fasalla, kemudian dia salat Aid. Sungguh beruntung mereka-mereka ini. Tapi nyatanya tidak semua seperti itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Justru kamu memilih kehidupan dunia, bukan ibadah, bukan perintah-perintah tadi yang dijalankan. Justru kamu melalaikan itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Subhanallah. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan, ayo setelah kita melaksanakan ibadah puasa, maka sukses selanjutnya adalah bagaimana sekiranya kita bisa mengeluarkan zakat. Zakat yang hanya dikeluarkan di bulan puasa ya tentu adalah zakat fitrah. Dan diwajibkannya itu sejak mulai dari maghrib akhir dari bulan Ramadan. Jadi maghrib ada yang hidup saat itu, anak kita lahir wajib dizakati. Ada orang sakit belum mati, belum wafat, tapi masih menututi mulai dari maghrib itu, maka dia punya kewajiban, masih kewajiban untuk mengeluarkan zakat, zakat fitrah. Karena ibadah kita para jemaah sekalian itu menggantung, tidak akan diterima kecuali dikeluarkan zakatnya, dan zakat itu namanya zakat fitrah, zakat badan itu. Berapa banyaknya? Banyak pendapat yang menyampaikan kalau kita yang lazim di Indonesia adalah 3,5 liter. Itu yang dipakai. Dan nilai 3,5 liter beras yang biasa kita makan itu, ya silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Karena nilai beras itu satu dengan yang lain kan berbeda. Dan usahakan zakat fitrah itu adalah zakat dengan beras yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau misalnya kita makan 1 liternya itu, hari-hari kita itu yang nilai berasnya 20.000 Kiai, atau 15.000, ya ikuti. Jangan ketika zakat fitrah kok beli yang 10.000 misalnya. Itu para jemaah sekalian. Ala kulli hal, lebih dianjurkan untuk berzakat dengan makanan pokok. Walaupun ada yang mengatakan boleh dengan uang, tetapi lebih aman kita itu berzakat fitrah dengan makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Memang ada hikmahnya para jemaah sekalian. Mengapa makanan pokok bukan uang? Karena saat itu rata-rata orang itu tidak berjualan. Tidak semua orang mendapatkan beras, makanan pokok saat itu. Dan kita berorientasi kepada umat Islam khususnya yang asnafus samaniyah, golongan 8, agar terdistribusi dengan baik. Mereka bisa menikmati lebaran dengan nikmat, dengan nyaman, karena mereka juga punya makanan pokok yang bisa dinikmati hari itu. Nah, kalau punya uang, kadang-kadang uang itu mau dibelikan kemana? Kan tidak semua
warung ada misalnya, ya kalau di kota-kota besar. Ini para jemaah sekalian. Dan saya berharap kepada umat Islam agar setelah berzakat fitrah kita melaksanakan sholat Aid dengan sebaik-baiknya, ya. Mandi besar, bersihkan tubuh kita, baik yang mau menghadiri sholat Aid atau tidak. Beda dengan sholat Jumat, ya. Kalau sholat Jumat para jemaah sekalian itu hanya disunatkan bagi orang yang mau menghadiri Jumat, aili hadirha, mau menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id, baik yang mau menghadiri atau tidak, itu disunatkan untuk mandi besar. Agar umat Islam seluruh dunia ini harum, ya, badannya seger gitu. Karena kita menyambut apa yang disebut dengan kemenangan. Selama 30 hari kita berpuasa, berlapar-laparan, berhaus-hausan, menjaga nafsu kita tidak tersalurkan sembarangan. Maka para jemaah sekalian, kita dianjurkan untuk selanjutnya menghadap kepada Allah dengan sholat Id. Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran adalah qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang berzakat itu. Kemudian wa dzakara rasma rabbih, dan berzikir, takbiran. Allahu Akbar di rumah kita, di jalan, kita sedang berjalan sendirian atau dengan keluarga, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Syahdu para jemaah sekalian. Itulah kemenangan umat Islam. Karena saat itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa puasa Ramadan tujuannya bukan karena apa, tapi karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Dan saat itu Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permohonan dan doa-doa kita para jemaah sekalian. Sampai Allah menyampaikan, "Ini malaikat, itu hamba-hambaku yang berpuasa selama bulan puasa 30 hari atau 1 bulan penuh. Kemudian dia berzakat fitrah, kemudian dia datang melaksanakan sholat, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tentu ingin mendapatkan pahala, sama halnya dengan orang bekerja ingin mendapatkan gaji. Mereka datang ke sini ingin mendapatkan pahalanya. Maka Allah menyampaikan, aku ampuni dosa mereka semua, aku maafkan kesalahan mereka. Pulanglah kamu dengan keadaan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah saudara-saudara sekalian, sehingga nanti kita akan menghadap kepada Allah satu saat dengan suasana yang bersih, tidak ada dosa, tidak ada dosa. Maka inilah yang kita harapkan di dalam kita melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur renungkan amanah, alhamdulillah formula amanah. Baca siwak dan habatus sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap! Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.